kembali di dalam rumah belajar. Perkenalkan, saya Sri Ninta Evasari Tarigan, guru IPA dari SMP Negeri 2, Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sahabat rumah belajar, kali ini kita akan mempelajari mengenai pembentukan bayangan pada cermin cekung. Sahabat rumah belajar, pernahkah kalian melihat cermin cekung? Bagaimana bentuk bayangan yang terbentuk dalam cermin cekung? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembelajaran berikut. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami tentang sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Lukis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Menghitung jarak bayangan dan perbesaran. Sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui titik kelengkungan cermin itu pula. Sahabat rumah belajar, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Mari kita simak penjelasannya. Bagaimanakah bentuk bayangan apabila benda berada lebih dari R? Sesuai dengan sinar-sinar istimewa yang ada pada cermin, maka kita bisa menggambarkan bentuk bayangannya. Sinar istimewa itu antara lain, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Setelah itu, sahabat rumah belajar bisa menandai titik potong dari sinar pantul yang ada. Nah, sahabat rumah belajar, bayangan yang terbentuk bisa kita gambarkan atau lukiskan dari sumbu utama sampai ke titik potong sinar pantul tadi. Berdasarkan gambar yang kita lukis, bayangannya terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Sahabat rumah belajar, bagaimanakah bentuk bayangan apabila bendanya berada tepat pada titik fokus? Perhatikan sinar-sinar datang dan sinar pantul sesuai dengan sinar-sinar istimewa. Sahabat rumah belajar, di manakah letak bayangan yang terbentuk? Berdasarkan gambar tersebut, tidak terbentuk bayangan atau bayangan terletak di tempat yang jauh tak terhingga. Bagaimana pula apabila benda berada di antara cermin cekung dan titik fokusnya? Perhatikan penjelasannya dari gambar berikut. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin itu sendiri. Sahabat rumah belajar bisa memperhatikan di mana letak bayangan yang terbentuk. Ya, bayangan terbentuk di belakang cermin. Bayangannya bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Sahabat rumah belajar, setelah kamu melihat bagaimana cara membentuk bayangan pada cermin cekung, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan menghitung jarak fokus dan perbesaran bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Persamaan cermin cekung 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F adalah jarak fokus satuan dalam sentimeter, S sama dengan jarak benda ke cermin satuannya sentimeter, dan S aksen merupakan jarak bayangan atau layar ke cermin satuan dalam sentimeter. Untuk menghitung perbesaran bayangan yang terbentuk, sahabat rumah belajar bisa menghitungnya dari rumus berikut.
M sama dengan H aksen per H atau sama dengan S aksen per S. Sahabat rumah belajar, untuk lebih jelas melihat, melukiskan bayangan dalam suatu cermin cekung dan menghitung perbesarannya, mari kita coba mengerjakan contoh soal berikut. Nah, sahabat rumah belajar, demikianlah pembelajaran kita mengenai pembentukan bayangan pada cermin cekung. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kunjungi portal Rumah Belajar, karena belajar itu di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.